Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herlambang Topan Hidayat, NIM 051001700045. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang proses pelaksanaan pondasi tiang panjang dan pondasi tiang bor. Pertama-tama, apa apa sih itu pondasi tiang panjang? Pondasi tiang panjang adalah pondasi bagian struktur yang digunakan untuk menerima dan mentransfer beban dari struktur atas ke tanah penunjang yang terletak pada kedalaman tertentu. Tiang panjang bentuknya panjang dan langsing yang menyalurkan beban ke tanah yang lebih dalam. Bahan utama dari tiang itu ada tiga. Yang pertama kayu, baja, dan beton. Tiang panjang yang terbuat dari bahan ini dipukul, dibor, dan didongkrak ke dalam tanah dan dihubungkan kepada pile cap. Lalu, di sini saya akan berlanjut kepada proses pelaksanaan pondasi tiang panjang. Itu ada 9 langkah. Yang pertama, melakukan pengetesan terhadap tanah di lokasi rencana pondasi untuk mengetahui jenis tanah dan kedalaman lapisan tanah yang keras. Yang kedua, menghitung struktur pondasi tiang panjang sehingga dapat ditentukan kebutuhan-kebutuhan ukuran tiang panjang, spesifikasi material, dan kedalaman tiang panjang sehingga kuat untuk menahan beban bangunan yang disalurkan ke titik perhitungan. Langkah yang ketiga, produksi tiang panjang dapat dilakukan di pabrik dengan spesifikasi sesuai perhitungan, kemudian dikirim ke lokasi proyek menggunakan kendaraan truk besar. Langkah keempat, pengangkatan tiang panjang dapat menggunakan alat tower crane atau mobile crane dengan posisi titik angkat sesuai perhitungan, sehingga tidak terjadi patah dalam pengangkatan. Langkah yang kelima, surveyor melakukan pengukuran di lapangan untuk menentukan titik-titik sesuai gambar. Kemudian, mendirikan alat survei teodolit. Teodolit itu buat apa? Teodolit itu untuk mengecek ketegakan pemancangan. Tiang pancang diangkat tegak lurus. Kemudian, posisi diesel hammer dinaikkan dan topi pile pada kepala tiang pancang. Langkah yang keenam, ketegakan posisi pemancangan dikontrol menggunakan 2 unit teodolit yang dipasang 2 arah untuk memastikan posisi tiang pancang tegak dan melakukan kontrol setiap 2 meter. Pemancangan dilakukan dengan elevasi kedalaman yang direncanakan. Langkah yang ketujuh, tiang pancang yang tersisa di atas elevasi rencana dikelupas betonnya, sehingga tersisa hanya besi tulangan yang akan dipakai sebagai stek untuk dihubungkan kepada pile cap pada bangunan gedung atau abutmen pada konstruksi jembatan. Langkah yang kedelapan, pemancangan tiang dapat dihentikan bila ujung bawah tiang telah mencapai lapisan tanah keras atau final set yang telah ditentukan. Langkah yang terakhir, langkah yang 9 adalah pemotongan tiang pancang pada cut-off level yang telah ditentukan. Pondasi tiang pancang itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama dari pondasi tiang pancang, waktunya lebih efisien. Yang kedua, terkontrolnya kualitas tiang. Dan yang ketiga, dapat digunakan jika lapisan tanahnya tanah lunak maupun tanah berair. Kekurangannya adalah yang pertama, mengganggu lingkungan setempat dengan getarannya. Yang kedua, tidak dapat menembus lensa pasir padat jika tidak dengan bantuan pengeboran. Pondasi tiang bor. Di sini saya akan menjelaskan tentang pondasi tiang bor. Apa sih itu pondasi tiang bor? Pondasi tiang bor adalah jenis pondasi dalam bentuk tabung dan fungsinya sama seperti pondasi pada umumnya, yaitu meneruskan beban struktur bangunan di atasnya dari permukaan tanah sampai lapisan tanah keras di bawahnya. Pondasi tiang bor memiliki fungsi yang sama dengan pondasi tiang pancang atau pondasi tiang dalam lainnya. Perbedaan antara keduanya adalah pada cara pelaksanaan pengerjaannya. Pelaksanaan pondasi tiang bor diawali dengan pembuatan lubang di tanah dengan cara dibor terlebih dahulu. Kemudian penginstalan besi tulangan ke dalam lubang yang dilanjutkan dengan pengecoran bolpel dengan tremi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan proses pondasi tiang bor. Jadi, yang pertama itu ada proses pengeboran. Nah, proses pengeboran itu apa aja sih? Di sini tuh proses pengeboran adalah
Proses pengoboran itu ada dibagi dua sistem, yaitu yang pertama pengoboran dengan sistem kering dan pengoboran dengan sistem basah atau dengan yang lainnya dengan kata lain sistem bor kering atau dengan sistem bor basah. Nah, setelah itu kita akan melakukan pembersihan pada lubang bor. Nah, pembersihan pada lubang bor dibersihkan dengan alat pembersih khusus dengan ukuran yang sesuai dengan diameter lubang yang dibor. Pembersihan lubang ini dilakukan untuk membersihkan lumpur dan tanah bekas galian yang masih tersisa dalam lubang. Ketika sudah melakukan pembersihan pada lubang bor, kita kita ke step selanjutnya yaitu pemasangan besi, beton, dan pipa tremi. Pada tahap berikutnya, pemasangan beton dan pipa tremi untuk pengecoran. Kerangka baja tulangan yang telah diinstal diangkat dengan bantuan diesel atau power winch dalam posisi tegak lurus terhadap lubang bor dan diturunkan dengan hati-hati agar tidak terjadi banyak singgungan dengan lubang bor. Nah, langkah yang terakhir adalah pengecoran bor pile. Jadi, tahap terakhir adalah pekerjaan pengecoran pondasi bor pile, yaitu atau pondasi tiang bor. Nah, untuk memisahkan adukan beton dari lumpur limbah pengeboran di awal pengecoran, maka digunakan kantong plastik yang diisi adukan beton dan diikat dengan kawat beton, kemudian digantung di bagian lubang tremi 1 meter ke bawah dari corong pipa tremi. Nah, di sini setelah pipa tremi penuh dan ujung pipa tremi tertanam beton sehingga beton tidak dapat mengalir karena ada tekanan dari bawah, untuk memperlancar adukan beton dalam pipa tremi, maka harus dilakukan hentakan pada pipa tremi. Pipa tremi harus selalu tertanam dalam adukan beton dan pengisian dalam corong harus dijaga terus-menerus agar corong tidak kosong. Nah, mungkin itu saja penjelasan proses pelaksanaan pondasi tiang bor. Nah, tiang bor juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama adalah dapat digunakan di berbagai jenis tanah. Yang kedua, mereduksi gangguan terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, daya dukung yang amat tinggi memungkinkan perancang satu kolom dengan dukungan satu tiang sehingga dapat menghemat kebutuhan untuk pile cap. Yang keempat, kemudahan terhadap perubahan konstruksi. Di sini juga ada kekurangan dari pondasi tiang bor. Yang pertama, kualitas tiang tidak dapat dikontrol. Yang kedua, pelaksanaan yang sukses tergantung pada keahlian dan kemampuan kontraktornya. Dan yang ketiga, dapat terjadi tekanan artesis yang menerobos ke atas. Mungkin itu saja penjelasan dari Herlambang Hidayat untuk proses pelaksanaan pondasi tiang pancang dan tiang bor. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.